Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita percaya hidup dan mati kita ditentukan oleh Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu bahwa dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak mudah. Kita perlu tertanam, kita perlu berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka timbul iman, dan iman itulah yang mengalahkan dunia. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita melalui program Bible and Coffee ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat keberkatan Tuhan. Kami bersyukur sebab kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Kami tahu dunia di mana kami hidup adalah dunia yang jahat, dan kami tinggal di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami tahu kami tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang meneguhkan, ada tangan Tuhan yang menguatkan kami. Bagian kami adalah tetap dekat dengan Tuhan. Bagian kami adalah tetap tertanam dalam perenungan firman Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi apapun, kami tetap keluar sebagai orang-orang yang menang. Karena kami hidup dalam kebenaran. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17 ayatnya yang pertama, Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan seperti ini kepada Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di ayat pertama dari Kejadian pasal 17 ini, Abraham diingatkan bahwa yang berbicara kepadanya adalah Allah yang maha kuasa. Berarti Allah yang tidak ada tandingannya, Allah yang tidak ada duanya, Allah yang satu, Allah yang berkuasa. Ketika Abraham diingatkan hal ini oleh Tuhan, maka Tuhan mengingatkan Abraham, maksudnya Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau kita baca selanjutnya sudah dikasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan menjanjikan segala sesuatu yang akan didapat oleh Abraham. Tapi terlebih dahulu Tuhan katakan, Tuhan deklarasikan hal ini. Akulah Allah yang maha kuasa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kita menyembah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Kita menyembah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Kita menyembah Allah yang tidak ada tandingannya. Berarti hidup kita harus benar-benar takut akan Dia. Kenapa? Karena Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Ini yang mesti kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang hari-hari ini kita gumuli, kita tahu kok Allah yang maha kuasa itu tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang saya hadapi, 1001 ancaman yang menghampiri hidup saya, 1001 alasan untuk orang mau menjatuhkan saya tidak pernah mau takut. Itu yang harus kita pegang. Kenapa? Karena kita tahu yang menjaga kita bukanlah orang atau biasa-biasa, pribadi biasa-biasa, tapi Allah yang maha kuasa. Amin. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan merasa aman. Kita akan merasa tenang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau engkau tahu, ya nggak usah jauh-jauh lah, kita ada melewati jalan bebas hambatan atau jalan tol. Ketika keadaan macet, kita ngelihat di aplikasi Google Map, waduh keadaan merah nih dari Jakarta mau menuju kota Bandung, waduh. Tapi kita tahu
oh saya pakai polisi kok yang berjalan di depan saya. Saya percaya bahwa saya akan mengalami jalan tanpa hambatan. Kenapa? Karena kita tahu yang berjalan di depan kita siapa? Polisi. Gitu kan saudara. Yang kita tahu yang berjalan di depan kita adalah polisi. Sehingga kemacetan seperti apapun kita akan jalan terus. Kenapa? Karena kita tahu yang berjalan di depan kita polisi. Itu baru foreigner atau polisi yang berjalan di depan kita. Bagaimana kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini yang berjalan di depan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Wow. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini penting untuk kita pegang. Ini penting untuk kita ketahui bahwa hidup kita itu aman dalam tangan Tuhan. Ingat aja ini, oh iya aku gak pernah berjalan sendiri. Ingat aja ya, aku menyembah Tuhan yang adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak ada tandingannya, Allah yang memegang dalam kehidupanku, Allah yang menyertai perjalanan hidupku. Nah, saya pelajari karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dan Dia berkuasa atas hidup kita. Maka yang pertama, ingat, Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan tidak perlu ditolong. Kitalah yang perlu dibela, kitalah yang perlu ditolong Tuhan. Gak usah membela Tuhan, gak usah membela agama. Kenapa? Kita tahu kok Tuhan yang berkuasa, bukan kita yang berkuasa. Buat apa kita teriak-teriak bela-bela Tuhan? Gak perlu dibela, sudah dikasih dalam Tuhan. Kita lah yang perlu dibela Tuhan. Orang Tuhan yang Maha Kuasa kok. Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menjadi pembela kita. Kita siapa? Manusia. Amin. Dia Allah El Shaddai. Dia Allah yang Maha Kuasa, Almighty God. Dia Allah yang dahsyat. Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa, maka Tuhan tidak perlu dibela. Kita gak perlu Tuhan gak perlu ditolong. Kita yang perlu dibela. Manusia yang perlu dibela. Manusia yang perlu ditolong. Yang kedua, karena kita tahu kita menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, maka maju terus dalam setiap perjuangan iman. Jangan takut menghadapi apapun, karena kita tahu yang berperang bagi kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Roh yang ada dalam kita lebih besar, Alkitab katakan, daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu jaminan dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Berjuang, jangan menyerah, melangkah maju. Dalam setiap perjuangan iman kita, kita akan lihat orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Dia yang akan melihat selamat daripada Tuhan. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, bahwa kita bukan menyembah Allah yang tidak berkuasa. Kita bukan menyembah Allah yang tidak berdaulat. Kita menyembah Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga yang kita pelajari, kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Maha Kuasa, maka jangan hidup jauh dari Tuhan. Kita perlu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya perlu Tuhan. Kalau engkau sakit, berdoa. Engkau butuh pertolongan, berdoa. Jangan andalkan manusia, doa. Pertolonganku datangnya dari Tuhan semesta alam. Tuhan yang berkuasa. Nanti Tuhan gerakan hati manusia, kan gitu. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Jangan hidup jauh dari Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita untuk kita menyadari. Kenapa Tuhan deklarasikan terlebih dahulu sebelum Dia menyampaikan janjinya kepada Abraham. Dia terlebih dulu mengatakan, Abraham, akulah Allah yang Maha Kuasa. Untuk Abraham mengerti bahwa apapun yang Abraham hadapi, yang dilihat dan didengar oleh telinga dan mata Abraham, tidak bisa merubah kekuasaan dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Itu pun yang harus kita pegang. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, apapun yang hari-hari ini kita gumuli, ingat, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan di dalam nama Yesus ada dalam kehidupan setiap kami. Sehingga pada akhirnya hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu. Ingatkan kami selalu bahwa kami punya Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Menyertai perjalanan kami, El Shaddai. Menopang dan menolong menjadi pembela bagi kami, El Shaddai.
yang memberikan kami jaminan keamanan, perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit juga hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Tuhan jadi sumber kekuatan, Tuhan jadi sumber penolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.